sekali Bu. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu baik dan semangat. Alhamdulillah. Ini nih untuk hari ini nih kita jadwal supervisi ya Oh, ke iya, kelas. Bu. Kira-kira di kelas mana nih yang sekarang? Kebetulan di 8B Bu. 8B. Jam berapa ya? Jam ke-5 ke-6. Oh, jam kelima itu berarti jam Setelah istirahat. setelah istirahat ya? Oh, iya. Jam 10 sekian. Oke. Boleh dilihat itunya ada nggak? RPP Bu. RPP-nya udah dibikin. Boleh nih. Ini udah lengkap ya. Materinya ada. Ada di belakang di lampiran. Ini Oke. KPD. KPD-nya ada ya. Nih, tapi ini mah masih dalam bentuk ini ya Bu, teks. Kalau dalam penampilan saya puisi ya Bu. Oh, gitu. Oh, berarti di sini ada langsung evaluasinya ya. Iya. Kira-kira kalau dilihat di sini tujuan pembelajarannya apa ya? Kebetulan pertemuan hari ini tentang teks eksplanasi ya, sebabnya struktur teks eksplanasi. Maka tujuan pembelajarannya nanti melalui pembelajaran model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi mengenai fenomena alam secara tepat dan terperinci. Seperti itu Bu. Rencananya fenomena alam yang nanti ditampilkan kira-kira apa ya? Ya, tentang pelangi Bu. Itu adalah yang mudah dipahami lah, sudah dikenal oleh anak-anak dan muda. Kemudian kalau dari tadi eksplanasi ya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya? Ya, dari segi kognitifnya tentu saja nanti berkaitannya dengan tujuan tadi yang telah disebutkan. Yang pertama, anak harus mampu menyebutkan dulu Bu, menyebutkan bagian-bagian struktur. Nah, nanti ada 3 struktur, anak harus mampu menyebutkan. Baru anak menelaah, setelah menyebutkan, menelaah struktur yang tersaji di dalam teks tersebut. Kalau dari itu hanya satu segi ya? Ya, dari segi sikap juga Bu ya. Anak sikapnya. saya untuk ini kesiapan berelasi ya Bu ya. Maka anak akan dikelompokkan. Nanti di sana akan dilihat bagaimana kesiapan anak ketika berelasi, kemudian ketika bertanya jawab, seperti itu. Kemudian pengambilan keputusannya juga. Berarti sosial emosionalnya sudah muncul ya? Ya, Sudah ada. akan dimunculkan gitu. Kalau untuk keterampilannya ada nggak Bu nanti di Keterampilan karena ini satu pertemuannya Bu ya, satu maka pertemuan pertemuan. selanjutnya baru anak keterampilan untuk menyajikan teksnya Bu Pron. Kalau dari strateginya nih, strategi yang Ya. dipersiapkan. Untuk memotivasi anak mengikuti pembelajaran yang disajikan, maka saya akan menggunakan model pembelajaran make and match ya. Apa tuh? Ya, Maksudnya? saya membuat beberapa kartu. Ada kartu tentang pertanyaan dan kemudian kartu berupa jawabannya. Nanti secara berkelompok, selain tepat juga anak harus cepat untuk memasangkan kartu-kartu tersebut. Ya. Oke, satu kelompoknya itu anak berapa orang ya? Kelompok bahasa Indonesia itu sudah ada setiap semester ya Bu. Memang berubah-ubah itu ketika awal semester saja. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Bagus juga ya. Kemudian kalau nanti ada evaluasinya ya? Evaluasinya saya menggunakan untuk lebih mengefektifkan dari segi penilaian, yang kemudian prosesnya menggunakan quizy. Berarti si anak langsung personalnya ya? Iya. Mungkin itu ya untuk yang persiapan ya Bu ya. Mungkin sebentar lagi kita masuk ke kelas ya Bu ya. Baik, ya. Mungkin Ibu mau siap-siap dulu. Iya. Terima kasih atas waktunya ya Bu Sama-sama ya. Bu.
Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kita udah ke kelas itu ya, udah supervisi, udah observasi nih. Gimana nih perasaannya? Perasaannya ya, setiap guru ya ketika melaksanakan pembelajaran tentu saja sudah mengonsep sedemikian rupa agar pembelajaran dapat berhasil. Namun ternyata masih ada saja ya Bu ya yang belum tercapai ternyata ya. Kira-kira apa tuh yang belum tercapainya? Nah, tadi di ini ya terlihat dari postes ya Bu ya, karena postes itu individu, maka setelah direkap nilainya dari 32 siswa ada 5 siswa yang belum mencapai KKM Bu. Gitu. Kira-kira akar permasalahannya apa ya? Nah, sistem pembelajaran yang saya gunakan ketika proses pembelajaran, anak disuruh untuk berkelompok ya Bu ya. Dari sana terlihat bahwa anak itu kemampuan berelasinya kurang Bu. Dia cenderung untuk diam saja, tidak mau berkolaborasi dengan yang lain. Tentu saja hal itu menyulitkan dia untuk memahami materi yang telah diberikan. Maka ada kontribusinya dari postes tersebut nilainya jelek. Kira-kira kalau dilihat dari permasalahan yang seperti itu, strategi yang akan digunakan ke depannya mau seperti apa ya? Ya, strateginya ya, kalau saya ingin mencoba pendekatan secara individu ya Bu ya. Kemudian dari temannya nanti mencoba untuk itu ya penekanan yang berelasi tadi Bu. Ada disuruh sejawat gitu. Betul ya, pembelajaran nanti dengan teman sejawat disuruh untuk anak yang mempunyai kemampuan yang tinggi bisa mengamping temannya yang mempunyai kemampuan lemah, karena di dalam kelompok bahasa Indonesia itu ya Bu ya sudah diferensiasi dari tingkat kemampuannya Bu. Artinya dalam satu kelompok itu anak-anak yang mempunyai kemampuan tinggi ada di setiap kelompok sudah dicampur, maka hal itu bisa dijadikan solusi, karena biasanya kalau dengan temannya tidak canggung ya Bu ya, beda lagi dengan saya ya. Apalagi saya tadi kan ada beberapa yang tidak hanya mendampingi dia saja, jadi dengan temannya juga bisa antar teman dengan teman sejawat. Udah bagus nih Bu kalau strateginya seperti itu. Kira-kira kalau dari tadi temennya, kalau dari anak ya Bu ya, kadang kalau dari rekan sejawat gitu Bu, atau ada siapa lagi yang bisa membantu? Iya, setiap 1 minggu ya di MGMP Bahasa Indonesia itu suka diadakan MGMP sekolah itu. Di sana kita saling curhat pendapat ya, sharing terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, kelemahan, kesulitan suka dikemukakan di MGMP itu. Termasuk mungkin dengan yang strategi untuk penanggulangan anak tentu saja iya dikomunikasikan. Kira-kira untuk pelaksanaannya nih ya, apa kira-kira nih mau dilaksanakan terkait dengan yang rencana tadi? Tentu saja tidak akan berlama-lama ya Bu ya, sebab satu hal yang belum terselesaikan dari anak harus secepatnya untuk ditanggulangi ya. Nah, karena minggu depan itu remedial ya Bu, maka untuk remedial dilaksanakan. Sebelum remedial, anak itu harus didampingi dengan yang tadi, yang teman sejawatnya. Nah itu dari KSE-nya ya Bu ya, di kemampuan berelasinya. Nah kalau untuk dari diferensiasinya Bu ya, diferensiasi konten. Selain dari pelayanan yang tadi, saya juga akan mencoba diferensiasi konten agar si anak lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kalau tadi saya hanya memberikan teksnya saja ya Bu ya, untuk pertemuan selanjutnya saya tidak hanya teks dalam bentuk teks, tapi akan audio visual ya, ditayangkan yang ini yang ada suaranya. Apalagi ini adalah teks eksplanasi, banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Contohnya saja kalau yang kemarin ya tentang gunung itu ya, Gunung Galunggung ya, nah itu bisa dijadikan anak untuk menonton, jadi akan memudahkan ya bagi anak untuk memahami teks eksplanasi kalau dengan media audiovisual seperti itu. Berarti ini tahapan untuk rencana kedepannya ya Bu ya? Remedial ini pertemuan selanjutnya, kemudian sudah berubah materi. Nah, pertemuan selanjutnya yang itu yang diferensiasi konten. Kira-kira
kalau dilihat dari perencanaannya nih Bu, yang barusan dari strategi, dari perencanaannya, kalau dibandingkan itu skalanya persepsi Ibu, persiapan Ibu, skalanya dapat skala berapa ya Bu ya? Dan kalau dari 1 sampai 10 Ya. gitu. Keinginan itu 10 ya. Iya, Pasti pasti. ya. Kalau tidak pun lah 9 lebih harus itu ya. Oh, Kesuksesan dalam pembelajaran. Mungkin sekarang Ibu sudah bisa ya Bu ya, sudah bisa memahami terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian dari strategi untuk solusinya juga mengatasi segala macamnya. Untuk sekarang kira-kira perasaan Ibu seperti apa? Nah, Bu, ya? alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu saya yang sudah bersedia untuk mengobservasi. Ini juga merupakan salah satu yang sangat bermanfaat bagi saya, refleksi. Dengan adanya ini, saya mengetahui kelemahan atau kekurangan, walaupun pada dasarnya maka kalau mengajar terang atau tidak tahu bagaimana benar rasa-rasanya seperti itu. Tapi dengan keadaan seperti ini alhamdulillah ada koreksi buat saya ya Bu ya. Tadi permasalahannya saya sudah mengajar eksplanasi, ternyata di post testnya ada siswa yang 5 orang dan 32 orang itu tidak mencapai KKM. Setelah saya lihat akibatnya itu dari KSE-nya itu dari segi kemampuan berrelasinya kurang, kemudian keinginan individunya juga ya untuk mengikuti pembelajaran kurang, maka akan diatasi dengan yang tadi yang teman sejawat. Kemudian untuk lebih menarik perhatian dia, anak yang cenderung diam saja, saya dari diferensiasi kontennya akan ditambah lagi, tidak hanya dari segi visual saja tetapi dengan audio visual seperti itu. Mungkin nanti kita tinggal lihat aksinya ya Bu ya dari perencanaan ini. Iya. Mungkin dari saya segitu aja Bu. Kira-kira sekarang perasaan Ibu yang lebih mendasar gitu di dalam hati Ibu setelah ada coaching seperti ini apa ya Bu ya? Lega tentu saja, lega ada bahagia lah. Ya ada yang ini ada yang apa ya? Yang refleksi bagi saya seperti itu. Bagus. Tetap semangat ya Bu ya. Harus pasti ya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mungkin sekian Ibu ya. Nanti kita lanjut di aksi selanjutnya ya Bu ya. Siap.